Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Blitar menggelar sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai di pendopo kantor Kecamatan Wonodadi pada Rabu 4 Juni 2025. Sebanyak 50 kader PKK se-Kecamatan Wonodadi hadir menjadi peserta mengikuti kegiatan ini. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, pelaku usaha di Kabupaten Blitar mengenai peraturan perundang-undangan di bidang cukai, mencegah peredaran barang kena cukai ilegal di wilayah Kabupaten Blitar, dan mengedukasi kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar cukai sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Turut hadir dalam sosialisasi tersebut, Ketua TPPKK Kabupaten Blitar Nyonya Hajah Nini Rijanto, PLT Kasatpol PP, dan Damkar Kabupaten Blitar Wahyudi STMM, serta narasumber dari Kantor Bea Cukai Kabupaten Blitar dan Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar. Sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai ini dibuka secara langsung oleh Ketua TPPKK Kabupaten Blitar, Nyonya Hajah Nini Rijanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Blitar, Ibu Hajah Nini Rijanto, yang kami hormati narasumber dari Kejaksaan Bea Cukai Kabupaten Blitar beserta Damkar, yang kami hormati PLT Kasatpol PP beserta anggota, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita buka bersama dengan bacaan kitab, dengan harapan pelaksanaan kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Berikutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada yang bertugas disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuhyi wa yuhyi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa judi sultan. Ya Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami,
Segala puji untukmu, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia-Mu dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagungan-Mu, segala puji atas kemuliaan-Mu dan kekuasaan-Mu. Ya Rabbana, hari ini kami berkumpul di sini dalam acara sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Ya Allah, ya Rabbana, berkatilah, penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir. Ya Allah, ya Rabbi, kami mohon kepadamu, semoga kegiatan yang sudah dikerjakan bermanfaat dan berkah untuk masyarakat semuanya. Kita ikuti bersama sambutan Camat Wonodadi yang pada kesempatan pagi hari ini disampaikan oleh yang terhormat Ibu Rahayu Nityas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita masih mendapatkan nikmat sehat, nikmat panjang umur, bisa berkumpul di pendopo Kecamatan Wonodadi ini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Blitar bahwasanya pada saat ini Bapak Camat Wonodadi beserta Ibu sedang menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Oleh sebab itu saya selaku PLH Camat Wonodadi akan mendampingi kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini. Dan yang kedua, saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Blitar yang kersorawuh di tengah kita, Ibu, di PKK se-Kecamatan Wonodadi. Insya Allah dengan kerawuhan panjenengan di tengah-tengah kami akan membawa semangat dan bisa memotivasi kepada ibu-ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa se-Kecamatan Wonodadi beserta anggota. Jadi pada kesempatan pagi hari ini, Ibu, saya laporkan bahwasanya yang duduk di paling depan ini adalah Ibu Ketua Tim Penggerak PKK se-Kecamatan Wonodadi. Jadi beliaunya pada kesempatan pagi hari ini meluangkan waktu agar dapatnya bisa bersosialisasi dan juga bisa bertemu dengan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Blitar. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak PLT Kasatpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar yang telah memberikan kegiatan dari Satpol PP di wilayah Kecamatan Wonodadi. Karena yang jelas ibu-ibu perlu kami sampaikan untuk kegiatan sosialisasi yang kita laksanakan pada pagi hari ini, tidak semuanya kecamatan mendapatkan kegiatan seperti ini. Jadi dari Bapak Satpol PP memprioritaskan kepada kita di Kecamatan Wonodadi agar kita bisa mengikuti kegiatan sosialisasi terkait masalah cukai. Jadi oleh sebab itu mohon nanti kepada ibu-ibu yang hadir pada saat ini, karena kita yang jelas terkait masalah cukai, kita adalah perokok pasif. Insya Allah kalau suami kita, karena yang jelas Ketua Tim Penggerak PKK secara otomatis seharusnya adalah istri dari kepala desa. Kalau ada bapak kepala desa yang merokok, monggo nanti secara pelan-pelan kita arahkan. Efek dari rokok nanti akan dijelaskan oleh bapak dan ibu narasumber. Jadi makanya kalau biasanya kalau ada kegiatan cukai rokok, biasanya adalah sosialisasi dengan peserta dari bapak-bapak. Pada kesempatan ini dari Kasatpol PP memprioritaskan kepada ibu-ibu PKK yang ada di desa. Mungkin sementara itu saja. Sekali lagi saya mengucapkan syukur rawuh dan selamat datang di Kecamatan Wonodadi. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PLT Kasatpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar, Wahyudi STMM, mengatakan peserta sosialisasi kali ini memilih ibu-ibu PKK karena peran ibu-ibu tidak bisa diremehkan dalam membantu memberikan informasi peredaran rokok ilegal.
Dengan adanya kegiatan tersebut, Wahyudi berharap setelah mendapatkan pembekalan materi sosialisasi tentang rokok ilegal, mereka bisa mengenali ciri-cirinya yang diperagakan oleh narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Hadirin yang berbahagia, mohon izin melaporkan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan ini memakai anggaran BPHJAT tahun 2025 pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Blitar. Jumlah peserta 50 orang dari TP/PKK sekecamatan Wonodadi. Narasumber yang pertama yaitu dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar, dan yang kedua Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar. Tujuan sosialisasi yaitu adalah menekan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Blitar. Hadirin yang berbahagia, demikian yang bisa kami laporkan. Mari kita ikuti acara ini dengan baik agar tentunya bisa berjalan dengan lancar dan kita dapat memetik manfaat dari sosialisasi ini. Akhir kata, jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini, kami dari Satpol PP dan Damkar mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat mengikuti acara ini, semoga bermanfaat. Bapak Ibu, Kabupaten Blitar berdaya berjaya. Jangan kompak ya. Satu gamane. Kabupaten Blitar berdaya berjaya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Ketua TP/PKK Kabupaten Blitar, Nyonya Hajah Nini Rijanto, dalam sambutannya menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peraturan cukai dan memberantas peredaran rokok ilegal. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan kader PKK dapat menjadi agen perubahan dalam membantu pemerintah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi peraturan cukai. Mereka juga dapat membantu memberantas peredaran rokok ilegal di Kabupaten Blitar. Bapak, Ibu, serta undangan yang kami hormati, saya tak lupa menyampaikan terima kasih kepada Bapak PRT Satpol PP dan Damkar dan Bapak Ibu narasumber dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai dan dari Kejaksaan yang sampai saat ini tetap berkomitmen untuk melakukan pemberantasan rokok ilegal melalui kegiatan sosialisasi ketentuan tentang cukai. Untuk itu, saya sangat menyambut baik adanya kegiatan ini, supaya kita bisa memahami terkait peraturan perundang-undangan di bidang cukai, dengan harapan masyarakat termasuk ibu-ibu tim penggerak PKK yang hadir pada saat ini, acara sosialisasi ini juga ikut berperan serta dan aktif membantu pemerintah dalam upaya mencegah dan pemberantasan peredaran barang kena ilegal, cukai ilegal. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2024 tentang penggunaan dana bagi hasil cukai, hasil tembakau atau DBH-CTH, nggak usah ditulis. Anggaran DBH-CTH digunakan untuk 3 bidang, yaitu bidang kesejahteraan masyarakat, bidang pencegahan hukum, dan bidang kesehatan. Dulu untuk bidang kesehatan ini saya juga pernah menjadi pelakunya, Pak Budi, Pak Bagas, Bu Roro, dan Pak Reza. Ini saya dulu ya bidang kesehatan juga ikut melakukan seperti ini, tapi saya kerjasamanya dengan
pekerja yang langsung kena sentuhan dengan bau tembakau, bau cuka, bau obat-obatan dan sebagainya. Salah satu kegiatan pada bidang pencegahan hukum adalah sosialisasi, di samping ada kegiatan lainnya. Oleh karena pentingnya peran serta masyarakat dalam membantu pemerintah memberantas peredaran rokok ilegal, maka masyarakat perlu diberikan informasi yang utuh tentang cukai rokok, termasuk dalam hal ini adalah ibu-ibu penggerak PKK yang hari ini mengikuti kegiatan sosialisasi. Perlu diberikan informasi dan pemahaman regulasi tentang ancaman atau dampak negatif peredaran rokok ilegal yang awam sering disebut dengan istilah rokok apa bu? Rokok bodong atau rokok polosan bu ya. Jualannya kiloan apa ya bu ya? Apa jinahan? Untuk itu Bapak Ibu nanti akan dikenalkan tentang ciri-ciri rokok ilegal agar kelak mudah mengenali, mendeteksi bila di wilayah Bapak Ibu digunakan sebagai tempat peredaran rokok ilegal. Maka timbul pertanyaan, kenapa rokok ilegal itu berbahaya? Apakah rokok ilegal dapat mengancam jiwa kita? Nanti jawabannya panjenengan bisa lihat. Apakah rokok ilegal dapat membunuh kita? Bisa membunuh kita? Bisa. Tentu saja bahaya. Harus dimaknai secara komprehensif, berkeadilan. Semisal jika rokok ilegal dibiarkan dan bebas beredar di lingkungan masyarakat, maka yang dirugikan adalah pabrik rokok lokal terancam gulung tikar alias bangkrut karena tidak mampu bersaing atau kalah bersaing, mengingat rokok ilegal dijual di pasaran dengan harga lebih murah. Bapak Ibu yang kami hormati, kiranya itu yang bisa saya sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka kegiatan sosialisasi perundang-undangan di bidang cukai bisa dimulai jam 10 bulan 5. Pesan saya, terutama PKK nggih, kami harapkan ibu-ibu tim penggerak PKK baik yang ada di desa, karena Wonodadi 11 desa ya, nggih, dan ibu-ibu tim penggerak PKK kecamatan. Ibu-ibu ini adalah sebagai membantu pemerintah yang ada di Kabupaten Blitar. Semua program apa kita PKK harus ikut turun agar supaya visi misi Kabupaten Blitar bisa tercapai dengan baik. Harapan saya, semua ibu-ibu bisa bekerja dengan baik, sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan dan bisa mensosialisasikan. Pada hari ini ibu-ibu sudah mendapatkan sosialisasi, bisa nanti untuk diterapkan di wilayah masing-masing. Usai dibuka secara resmi oleh Ketua TPPKK Kabupaten Blitar, sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai ini menghadirkan 2 narasumber dengan materi pertama tentang ciri-ciri rokok ilegal yang disampaikan oleh Woro Sulistiarini dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Pratama Blitar.
SDM kita cuma 36 orang. Wilayah kita segini banyaknya. Pabrik rokoknya yang di Blitar 6 PR, 4 MMEA. Penjenengan tahu MMEA? Minuman mengandung etil alkohol. Tuh. Kalau yang di Kabupaten Blitar ada 27 PR, 1 MMEA, 1 gudang berikat. Di Rejoso itu pabrik gula. Nah, itu pengemasan gula. Yang Kabupaten Tulungagung ada 52 PR, 5 MMEA. Nah, di Trenggalek ada 14 PR, 1 MMEA, tapi jauh-jauh. Biasanya peredarannya banyaknya yang jauh-jauh, di pelosok-pelosok itu banyak sekali rokok-rokok yang tidak berpita cukai. Makanya kita kerjasama dengan Pak Satpol PP. Lanjut Mas. Nah ini, jadi ibu-ibu atau saudaranya yang mau mendirikan pabrik rokok, monggo penjenengan harus mempunyai NPP BKC. Tahu apa Bu NPP BKC? Jadi kalau mengurus NPP BKC saya bilang gratis. Kalau datang ke Bea Cukai gratis, tidak ada pungutan biaya apapun. Setelah izin-izin yang terkait selesai semua, baru dibawa ke Bea Cukai, baru kita periksa, kita wawancara, itu gratis Ibu Bapak. Monggo tadi yang dihentikan Bupati. Terus yang kedua kita juga melayani pita cukai. Setelah nanti NPBKC terbit, nanti akan pemesanan pita cukai. Nanti saya perkenalkan pita cukai. Pita cukai itu yang ada di ini loh Bu, yang ada di rokok-rokok itu. Nah, nanti ada ciri-cirinya. Terus kita juga melakukan monitoring dan evaluasi kepatuhan. Jadi kita juga datang ke pabrik. Jadi kalau mendirikan pabrik itu dari mulai awal mendirikan, dari luas bangunan, dari penjenengan mau ambil tembakau di mana, itu dilaporkan ke kita. Ya, kalau merokok itu kata bapak-bapak, pertama maco. Yang kedua itu bisa apa ya Bu, kalau pas sendirian itu bisa memunculkan inspirasi gitu Bu. Iya, sambil melamun-lamun gitu nje, biar nggak ngantuk dan nggak pahit mulutnya, katanya gitu Bu. Jadi ya ada plus minusnya ya Bu. Kalau ibu yang tadi minusnya, saya plusnya Bu, berarti hadiahnya double. Kemudian materi kedua tentang sosialisasi dan penyuluhan hukum peraturan perundang-undangan tentang cukai oleh Tezar Trias Pramana SH, Kepala Subseksi Penyidikan Bidang Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar. Dalam sosialisasi di bidang cukai tersebut, narasumber menjelaskan bahwa ada beberapa sifat dan karakteristik barang-barang apa saja yang bisa dikenai cukai. Selain itu, terdapat beberapa barang yang bisa dikenai cukai, yaitu etil alkohol atau EA, atau etanol, yang dikenal dengan istilah umum alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol atau MMEA, atau dikenal dengan istilah umum minuman keras atau miras, serta hasil tembakau meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya. Tak hanya itu, narasumber juga menjelaskan ciri-ciri dari rokok ilegal dan sanksi hukum dari pengedar atau penjual rokok ilegal. Sehingga peserta dari Ibu Kader PKK bisa mencegah peredaran rokok ilegal di lingkungannya. 1 PMK 11 yaitu tentang tata cara pemungutan dan penyetoran pajak rokok. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, inilah dasar hukum yang menjadi pijakan kami dari Kejaksaan, kemudian dari Bea Cukai untuk melakukan serangkaian, baik itu temuan, baik itu laporan pengaduan dari masyarakat terkait adanya tindak pidana cukai. Karena yang kita tahu bersama bahwa efek negatif dari konsumsi rokok itu seperti apa, baik dari segi kesehatan, kemudian dari lingkungan, itu semua negara
hadir bagaimana bisa melindungi masyarakat dan warga negaranya. Kok sik ngeyel ae, kok nggak ada perubahan? Ya ibu-ibu punya hak untuk melaporkan ke pihak bea cukai. Seperti itu. Bu Woro, ini ada di lingkungan saya ada peredaran rokok ilegal. Nah, cukup itu saja. Nanti dari pihak bea cukai yang akan mendalami hal tersebut. Ibu-ibu nggak perlu, oh ini orang ini bawa rokok ilegal, langsung saya bawa gitu. Enggak, ya Bu ya. Jangan, hati-hati ya Bu ya. Jangan seperti itu. Sekali lagi mohon maaf, ibu-ibu tidak punya kewenangan seperti itu. Ya, daripada ibu-ibu, oh saya dapat sosialisasi, saya tahu nih rokok ilegal seperti ini. Oh ada orang di warung kopi nongkrong, woi sini, saya ajak ke bea cukai kamu bawa rokok ilegal. Tidak, takutnya nanti ibu malah digugat nanti. Gitu ya, cukup menginformasikan ke pihak bea cukai atau ke Pak Eta Satpol PP, Pak ini loh di lingkungan saya ada peredaran rokok ilegal, tapi saya nggak tahu ini perolehan dari mana. Nah cukup itu saja, itu sangat membantu pihak aparat penegak hukum, biar aparat penegak hukum yang mendalami. Sekali lagi apa? Kenapa ibu berperan aktif? Karena kembali lagi, siapa yang dirugikan? Masyarakat. Masyarakat itu siapa? Ya ibu-ibu, keluarga, anak, saudara, tetangga. Udah, makanya perlu peran aktif. Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran kader PKK tentang ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, sehingga mereka dapat menjadi pelopor dalam membantu pemerintah mencapai tujuan pembangunan di Kabupaten Blitar. Untuk diketahui, sanksi pengedar atau penjual rokok ilegal mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 54 berbunyi, setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai, atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan atau pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Rina, yaitu dari Ketua Tim Penggerak PKK Desa Wonodadi. Manfaat pada hari ini yang sebelumnya kita belum tahu tentang di bidang bea cukai, tapi hari ini alhamdulillah kita mendapat ilmu terkait dengan sosialisasi bea cukai, yang mana kita nanti akan bisa menginformasikan kepada saudara, mungkin juga keluarga dulu, baru tetangga dan masyarakat, yaitu tentang penggunaan rokok yang legal, kayak gitu, tentang bea cukai ya Mas ya. Maksudnya kita seminimal mungkin mengurangi peredaran rokok yang bodong, kayak gitu ya Mas. Terima kasih. Tim Liputan, Doho TV.